Di balik kemegahan Taman Sriwedari, tersimpan kisah panjang yang kini kembali menuai sorotan. Pemerintah Kota Surakarta merencanakan revitalisasi Taman Sriwedari melalui dana APBD tahun 2025 senilai 1,4 miliar rupiah. Sebuah upaya untuk mempercantik ikon budaya dan ruang publik Kota Solo. Namun, rencana ini tidak sederhana. Sebab tanah Taman Sriwedari ternyata telah berkekuatan hukum tetap sebagai milik ahli waris KRMT Wiryo Diningrat. Sejarah mencatat, pada 12 Juli 2017, KRMT Wiryo Diningrat membeli tanah tersebut dari Johannes Buselar seharga 65.000 gulden, tercatat resmi melalui akta notaris. Putusan pengadilan yang sudah ingkrah menegaskan kepemilikan tersebut. Artinya, revitalisasi dengan uang rakyat berpotensi menimbulkan masalah baru, membangun di atas tanah yang bukan milik pemerintah. Inilah dilema yang dihadapi. Di satu sisi, pemerintah ingin merawat warisan budaya kota, namun di sisi lain, ada hak kepemilikan pribadi yang wajib dihormati. Kasus Taman Sriwedari menjadi pengingat pentingnya kepastian hukum dalam setiap kebijakan publik. Agar pelestarian warisan budaya bisa berjalan, tanpa mengabaikan hak warga negara yang sah. Taman Sriwedari, antara ikon budaya dan hak kepemilikan. Tanah Taman Sriwedari di Kota Surakarta menyimpan sejarah panjang kepemilikan yang hingga kini masih menjadi sorotan. Perjalanan dimulai pada 13 Juli 1977 ketika KRMT Wiryo Diningrat, Pati Pakubuwono Is, membeli tanah tersebut dari Johannes Buselar seharga 65.000 gulden melalui akta notaris. Kemudian pada 30 Oktober 1965, tanah ini dikonversi menjadi hak guna bangunan nomor 22, tercatat resmi atas nama ahli waris KRMT Wiryo Diningrat. Masuk ke era sengketa, pada tahun 1970, ahli waris menggugat di Pengadilan Negeri Surakarta. PN Solo memutuskan ahli waris sebagai pemilik sah, dan pada tahun 1972 Mahkamah Agung menguatkan putusan itu. Namun, pada awal 1980-an, pemerintah kota menerbitkan sertifikat hak pakai atas tanah Sriwedari. Puncaknya, pada 1981, Mahkamah Agung melalui putusan nomor 3000 Kasip 1981 kembali menegaskan, tanah Sriwedari adalah milik sah ahli waris KRMT Wiryo Diningrat. Sejak itu, hingga tahun 2021, tercatat tidak kurang dari 39 kali proses hukum di berbagai tingkatan, mulai dari PNPT hingga Mahkamah Agung. Dan hasilnya selalu sama, pihak ahli waris dimenangkan. Putusan Mahkamah Agung terbaru, di antaranya No. 7/68 KPPD 2019 dan nomor 570 KPDD 2020, kembali meneguhkan bahwa status kepemilikan tanah Sriwedari tetap berada pada ahli waris. Dengan demikian, hingga hari ini, tanah Taman Sriwedari, berdasarkan hukum dan putusan pengadilan yang inkrah, adalah milik ahli waris KRMT Wiryo Diningrat. Kasus ini menjadi pelajaran berharga, bahwa meski tanah digunakan untuk kepentingan publik, hak kepemilikan pribadi yang sah, menurut hukum, tetap harus dihormati.